Bismillahirrahmanirrahim. Mohon kula terusaken nggih. Ya niki sing termasuk antike dawuh Senawi Banten. Wa idon anna a'malal umara wa sa'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Ya niki sing sederenge ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama, ala fatawid ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Ya, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ini pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Lalu kalau nanti tanggal kiai coro jenengan sebutikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah. Ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern. Tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini. Saya tidak pakai teori modern. Pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya ape, ambek tukang zina ya ape, ambek tukang gaduh ya ape. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenahan. Sama. Dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, saya iso kiai rapai kok rugen buak rono NTT. Ben dadi kiai. Ya. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini ran jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdang lho. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdang. Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mbek kula ra tenan bodorane ra tenan. Saya bakasane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh Islam provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mana bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dandani nek kena wong ra iso. Tapi tak tekir ra apa. Ya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae lho. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge ganteng ki toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan bebas saya. Mboten nate duka mek kula, bar ketemu kula pengen senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walaupun tafazzan ghalidul qalbi lan faddu min hauli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain karena ini tidak selamanya berjalan lancar.
Kadang kowe kancanan nakal ya belok nakal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing FPI ya keben ekstrem yo keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang sing nakale ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj metode kita seluas mungkin punya wacana guys, terus kita punya banyak pilih. Ini disebut ikhtilaful a'immah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam kenapa kita ngemis ke negara, nunggu diundangkan? Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, sauri-uripe kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang perkawinan, sauri-uripe kiai nak kawin mesti goleki wali. Nah, ana tanggane kawin mesti goleki syahid, goleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik di bangku lah saiki kowe lomonti bagi kiai kono. Kowe kali-kali nyalana awake dhewe barang. Ngono kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek ki sunine medhit ki non sunni loh. Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham nggih? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih ya. Syariat Islam itu komplit termasuk aturan hak dan batil tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih ya, sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam. Fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhud dakwah. Di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi, jenis apa fiqhud dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah apa Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting, ini tahapan-tahapan dalam proses dakwah. Lah fatwa ulama itu masuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ana ulama formal, ana ulama sing ora formal. Dhisik ana ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Woi, selawase ra cocok bisa nang Joko. Kok kali Joko pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar wong Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali salat 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane pinggir, kalau tidak model kali Joko. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang, sing salat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulo untuk cerita nggih dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo saat itu tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong, koyo patung. Haram. Kuman swara sorotan udziba kok kon ngekek nyawa barang jero kiai kuno kan ngene. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman itu Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenan ya saiki sedengan wayang kulit.
Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artinya iku ya gepeng ku artinya kan gak Anak ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo. Iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijaga muni syahadat iku lemah. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat iku lemah, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa Bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijaga. Dari Pak Bionto napa Kusumo. Yang tambah kula, bapak kula Tuban Kalijaga Tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Pak Bionto Kusumo. Saiki warise kula tu tamune kata. Golek kabine sinten Sunan. Jaman kula enak mun tak dol lah go ngopi ya. Mau Gus barang apik iki mau didol go ngopi. Sing duwe aku terserah kula. Oh ngenyawang tenan wong alim jujur bakat ana Kusumo. Payah tenan. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatik.